Surah Al-Baqarah ayat 253. Atau di Quran standar itu halaman 42. Halaman 42. Awal juz yang ketiga. Awal juz ketiga. Bagi yang butuh bantuan boleh sini saya bantu. Diawali dengan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Surah Al-Baqarah ayat 253. Nah, di atas. Ya. Sudah ketemu? Surah Al-Baqarah ayat 253. Awal dari juz ketiga. Tilkar rusul. Sudah ketemu semuanya? Karena kita mau tilawah bersama, tilawah bareng. Ayat 253. Sudah ya? Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan, memberikan rahmah, kasih sayang dan juga keberkahannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca menjadi pemberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pengurus Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, para jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita menunaikan salat subuh, ya, kita lanjutkan dengan kajian, dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat subuh kita menjadi penjamin kita untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang akan datang. Dan ta'lim kita mudah-mudahan yaitu memberikan pemahaman, menambah sakofah, ya, wawasan pemahaman kita terhadap Islam, ya, karena ternyata thalabul ilmi, mempelajari agama itu adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu, mempelajari agama, ya, terutama Quran dan Sunnah, adalah sebuah kewajiban, ya, yang tidak kalah kewajiban itu dengan kewajiban-kewajiban yang lain, karena kesempurnaan ibadah kita adalah dengan ilmu, ya. Kesempurnaan ibadah kita adalah dengan ilmu. Sehingga indikasi, ya, bisa kita lihat bahwa orang-orang yang diberikan pemahaman agama itu adalah merupakan kekasih-kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bosan kita menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, kami diajarkan oleh Rasulullah Al-Qur'an itu, ayat-ayat Quran, kitabullah, yaitu tidak lebih dari 10 ayat, maka kami baca, kami ulang-ulang, kami berusaha untuk memahami ayat-ayat itu, ya, kami menghafalnya,
dan barulah setelah itu Rasulullah memindahkan, mengajarkan ayat-ayat yang lain. Begitulah kegiatan para sahabat. Sehingga Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud ini ya, yang padahal profesinya mohon maaf tidak keren ya, tidak seperti bapak-bapak, beliau hanya sebagai penggembala kambing, tapi ketika beliau banyak mendapatkan taklim, tarbiyah dari Rasulullah ya, sehingga beliau menjadi ulama besar ya, ulama para sahabat. Jadi Allah tidak menghalangi siapapun, apapun profesinya ya, kalau memang orang itu berusaha untuk mencari ya pemahaman, mendapatkan pemahaman agama, insyaallah Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya memberikan pemahaman kepada siapapun. Ya, sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapapun orangnya yang apabila mereka bermujahadah, mereka bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami pun akan menunjukinya, kami pun akan membimbingnya. Ya, sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah berjanji, Allah akan terus ya memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang berusaha ingin mencari petunjuk itu. Ya, seperti tadi, yaitu seorang sahabat yang profesinya hanya sebagai penggembala kambing, tapi karena beliau serius belajar ya, sehingga beliau banyak memperoleh ilmu ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal Ibnu Mas'ud adalah seorang ulama. Rasul sendiri sering mengundang beliau untuk membacakan Quran di hadapannya. Ya, sehingga di awal Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau ya ingin mendengarkan Al-Quran dariku? Bukankah Al-Quran diturunkannya kepadamu, wahai Rasulullah?" "Iya," kata Rasul, "betul. Quran memang diturunkan kepada saya, tapi saya ingin mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan olehmu, wahai Ibnu Mas'ud." Setelah Ibnu Mas'ud membaca beberapa ayat Quran, Rasulullah pun menangis. Ya, Rasulullah menangis mendengar apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, tadi kita membaca beberapa ayat ya, dari surah Al-Baqarah ayat 253 sampai 257. Di mana tadi ada ayat kursi ya. Coba ya. Tadi Bapak ketemu yaitu membaca ayat kursi. Di ayat berapa itu? Ayat 255 ya. Ayat 255 ayat kursi. Jadi insyaallah siapa orang yang kata Rasulullah, siapa orang yang membaca ayat kursi, melazimkan membaca ayat kursi setelah menyelesaikan sholatnya. Jadi setelah selesai sholat kita, sholat fardu kita, maka kita disunahkan membaca ayat kursi. Makanya ayat kursi umumnya orang hafal. Ya, ayat kursi umumnya orang hafal karena sering dibaca. Ya, sering imam biasanya membaca bersama-sama ayat itu, sehingga alhamdulillah kaum muslimin umumnya hafal. Dan memang itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa orang yang melazimkan membacanya, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya al-jannah, ya menjanjikannya surga. Dan dalam hadis yang lain, itu perihal ayat kursi ini adalah ilmu yang dikasih oleh setan. Ya, ilmu yang dikasih oleh setan. Pernah mendengar kisahnya? Ya, belum pernah. Abu Hurairah, kita tahu ya, Abu Hurairah itu adalah orang yang sering menarasikan, ya meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Karena beliau memang kemana Rasulullah pergi, beliau biasanya ikut Rasulullah, ingin mendengarkan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga beliau enggak punya pekerjaan, ya bukan pengangguran total, tapi memang ya beliau ini adalah orang yang serius ingin mendapatkan ilmu. Alhamdulillah gara-gara Abu Hurairah kita akhirnya sekarang ya mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah pernah bercerita. Kata Abu Hurairah, saya pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menunggu yaitu harta-harta zakat, terutama pada malam hari. Seperti mungkin kalau kita tuh kasus zakat fitrah. Ingat Pak ya? Biasanya menjelang akhir bulan Ramadan, ya kaum muslimin di sekitar kita biasanya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tentu di zaman Rasulullah nyaris mungkin tidak ada yang pakai uang waktu itu. Ya, karena uang pun tidak mudah seperti sekarang. Ya, umumnya mereka yaitu dengan bahan pokok, ya, yaitu kurma. Ya, mereka mengeluarkan zakat fitrahnya adalah dengan kurma. Kemudian juga ada dengan kismis, yaitu anggur yang dikeringkan. Itu karena boleh untuk dikeluarkan zakatnya, zakat fitrah ya. Jadi boleh dengan kismis, boleh juga dengan kurma, boleh juga dengan keju. Ya, keju itu sebagian dari susu
ya yang diambil, kemudian itu diproses begitu ya, akhirnya dia mengeras. Nah itu juga boleh menjadi bahan untuk zakat fitrah. Nah Abu Hurairah ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menunggu zakat fitrah, begitu. Ya terutama di malam hari. Takut tidak aman kan, sama saja ya. Jadi di zaman Abu Hurairah pun zaman Rasulullah begitu ya, seperti zaman kita. Nah ketika Abu Hurairah menunggu barang zakat fitrah itu ada yang mencuri. Ya, jadi zakat fitrah itu ada yang mencuri. Tapi rupanya memang Abu Hurairah serius untuk menunggu ya, mengamankan zakat fitrah itu. Beliau rupanya tidak tidur mungkin. Jadi pencurinya akhirnya ditangkap. Ya, pencurinya akhirnya ditangkap. Ya. Setelah ditangkap pencuri itu, maka dia minta belas kasihan dari Abu Hurairah agar dilepaskan. Ya, agar dilepaskan. Dengan banyak alasan dia kemukakan, ya, kenapa dia mencuri, katakanlah umpamanya karena dia tidak ada bahan makanan, ya, kemiskinan, fakiran dan lain sebagainya, dia mencuri. Akhirnya Abu Hurairah pun iba, ya, dilepaskanlah pencuri itu. Besok pagi Abu Hurairah datanglah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan rumah Rasulullah memang di empernya kan, di sebelah Masjid Nabawi. Lapor Abu Hurairah bahwa di malam hari ada yang mencuri, tapi akhirnya dilepaskan karena dia minta belas kasihan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, pencuri itu nanti malam akan datang lagi, di malam berikutnya. Dan ternyata benar. Ya, ketika Abu Hurairah tetap, ya, yaitu beliau mengerjakan tugasnya sebagaimana ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga barang zakat itu, benar, pencuri yang kemarin malam datang itu dia datang lagi, mencuri lagi. Dan ternyata itu pun ditangkap oleh Abu Hurairah, ditangkap lagi. Ya, sama seperti malam yang pertama, dia pun memelas, minta belas kasihan ya kepada Abu Hurairah dengan banyak alasan, ya. Akhirnya rupanya Abu Hurairah pun timbul rasa belas kasihannya, dilepaskanlah pencuri itu. Begitu pula hari kedua Abu Hurairah pun lapor lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal pencurian di malam hari. Rasulullah mengatakan lagi bahwa nanti malam dia akan datang lagi pencuri itu. Begitu pula benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, pencuri itu datang lagi. Ya, pencuri itu datang lagi. Nah kali ini Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepaskan kamu. Ya, saya tidak akan mau melepaskan kamu karena kamu udah mencuri keberapa kali itu? Ketiga kali. Ya, kata Abu Hurairah, saya tidak akan lepaskan. Ya, terus dia kemukakan banyak alasan dan lain sebagainya. Abu Hurairah pun bersikukuh untuk tidak mau melepaskan pencuri itu. Akhirnya pencuri itu mengatakan begini, oh, saya akan berikan ilmu. Dia katakan, saya akan berikan ilmu kepadamu, wahai Abu Hurairah. Ya, saya akan berikan ilmu. Jadi barter begitu. Jadi supaya dilepas, tapi dia akan memberikan ilmu kepada Abu Hurairah, mengajarkan ilmu. Akhirnya Abu Hurairah pun luluh dia, ya, karena diberikan ilmu. Ilmunya apa? Ya, ilmunya adalah ayat kursi. Ya, ilmunya adalah ayat kursi. Ini hadis sahih. Ilmunya adalah ayat kursi. Dia mengajarkan, bukan mengajarkan. Dia bilang bahwa siapa orang yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka syaitan di siang itu akan menjauh dengannya. Dan siapa orang yang membacanya di sore hari, maka malam itu syaitan akan menjauhnya. Itu kira-kira ilmu yang disampaikan oleh pencuri itu. Akhirnya Abu Hurairah pun, ya, di pagi berikutnya juga lapor pada Rasulullah SAW kejadian malam itu. Cuman ya Rasulullah, tadinya saya tidak mau melepaskan pencuri itu karena sudah mencuri yang ketiga kali. Ya, tapi karena dia ngasih ilmu kepada saya pun akhirnya membebaskan pencuri. Kata siapa? Kata Rasulullah bahwa, tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa pencuri? Pencuri itu adalah syaitan. Ya, pencuri itu adalah syaitan. Biasanya dia berdusta, biasanya syaitan itu bohong, tapi kali ini dia benar, dia jujur. Jadi satu-satunya kejujuran setan itu adalah ketika mengajarkan kepada Abu Hurairah apa? Yaitu tentang ayat kursi, bahwa siapa orang yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka setan akan menjauh pada siang itu, dan siapa yang membacanya di sore hari, maka setan pun akan menjauh pada malam itu. Jadi lagi-lagi Rasulullah mengatakan itu adalah setan, biasanya dia berdusta, tapi kali ini dia benar, dia jujur. Ya, jadi memang pelakunya dia, ya, yang selalu menggoda manusia, menyelewengkan manusia,
Tapi insya Allah ayat kursi menjadi tameng, ya, ayat kursi menjadi tameng bagi kita. Ya, jadi bagus sekali kalau kita ya bukan hanya pagi dan sore, tapi setelah kita menyelesaikan sholat kita, yaitu membaca ayat kursi. Sebentar kan? Dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai wa huwal aliyyul azim. Apa di antara kelebihan ayat kursi? Nah, pada ayat kursi atau di dalam ayat kursi itu adalah penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Jadi dengan kata lain ayat kursi itu adalah makrifah terhadap Allah. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Ya. Bagaimana kita mengenal Allah? Salah satunya adalah dengan sifat-sifat yang Allah sendiri menyatakan tentang dirinya. Umpamanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu, Allah, tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Siapa Allah itu? Huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup dan Dia maha berdiri dengan sendiri. Jadi keberadaan Allah itu tidak membutuhkan yang tidak membutuhkan yang. Kemudian lagi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah pun tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ya, jadi Allah itu tidak pernah ngantuk dan apalagi Dia tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa atau segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di dalam bumi, baik yang di atas bumi maupun yang ada di dalam bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada seorang pun ya yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat kursi itu adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat mulia Allah dijelaskan di dalam ayat kursi. Makanya ayat kursi itu tadi kelebihan-kelebihan. Jadi siapa orang yang setelah sholat melazimkan membaca ayat itu, maka insya Allah dia dijanjikannya dengan surga. Hadirin yang berbahagia. Nah, kemudian ayat 256. Ayat 256-nya Allah menjelaskan la ikraha fid din. Kata Allah, untuk memasuki agama Islam itu tidak perlu ada tidak ada paksaan. Lalu tugas kita sebagai manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, atau tugas para dai, para ustadz, para kiai, para mubalik, tugasnya apa? Tugasnya hanya menyampaikan. Tadi alhamdulillah ya ketua DKM kita membaca ayat. Ini ya, fungsi kita ngaji itu kita jadi sedikit-sedikit walaupun enggak penuh banget kita hafal, paling tidak secara global kita hafal. Tadi imam kita ya membaca surah apa di ayat yang di rakaat yang kedua, yaitu potongan dari surah Al-Ghasyiyah ya, potongan surah Al-Ghasyiyah. Dikatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya. Jadi seorang dai itu tugasnya hanya menyampaikan. Ya, tugas dai itu hanyalah menyampaikan, menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada masyarakat itu tentang Islam. Apa itu Islam? Dijelaskanlah Islam tentang akidahnya, tentang syariatnya, tentang akhlaknya, itu dijelaskan di dalam Islam. Ya, maka kajian kita di Masjid An-Nur ini ya berbagai macam materi. Ada kajian fikih ibadah, ya kan? Ada kajian akhlak, ada kajian akidah, ya, dan lain sebagainya. Ada kajian sirah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat kita memahami ajaran agama, ya seperti halnya dulu para sahabat belajar, ya taklim, ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas dai, tugas ustaz, tugas mubalik, yaitu tugasnya adalah fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kamu hanyalah menyampaikan, tabligh, menyampaikan agama, menjelaskan agama sehingga masyarakat paham, ya bukan memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi kalau dia sudah menjadi seorang muslim, dia sudah menjadi seorang mukmin, dia mengakui bahwa dirinya agamanya adalah Islam. Nah, ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah kalau orang itu tidak mau menjalankan syariat Islam baru dipaksa. Kenapa? Karena orang dia muslim ada konsekuensinya, sebagaimana kalau dia kafir ada konsekuensinya. Bapak, saudara-saudara hadirin rahimahumullah. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim kita punya konsekuensi. Sebagaimana halnya kalau orang kafir dia juga punya konsekuensi. Apa umpamanya konsekuensi kita sebagai seorang muslim? Ya tentu pertama adalah menjalankan syariat agama.
menjalankan aturan-aturan kita beragama. Jadi kalau kita sudah mengucapkan syahadat, itu indikasi bahwa dia seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, dia punya kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Apa namanya syariat agamanya? Ya, syariat agamanya sholat. Jadi kalau dia sebagai seorang muslim dipaksa. Ya, cuman mohon maaf, memang pemerintah kita karena memang mungkin tugasnya terlalu banyak, begitu luasnya tugasnya sehingga nggak terfikirkan. Ya, orang muslim pun dia sholat yang nggak apa-apa, dia tidak berzakat juga tidak apa-apa, dia tidak puasa di bulan Ramadan pun tidak ada sanksi dan tidak ada hukum. Betul Pak? Jadi betul-betul umat Islam Indonesia itu kesadarannya penuh. Alhamdulillah, sholat tanpa ya pemerintah apa apa namanya? Kalau di Saudi kan ya itu ada polisi hisbah namanya. Jadi polisi hisbah itu dia polisi yang keliling. Ya kalau ada toko yang sudah tiba waktu sholat dia tidak sholat juga, itu dimarahin, ya dipaksa harus ditutup tokonya dan lain sebagainya. Itu kalau pemerintahnya sudah sudah lebih komprehensif, itu urusannya bukan hanya urusan pajak, urusan keamanan, ya urusan sekolah dan lain sebagainya. Masalah ibadah umat pun itu menjadi perhatiannya. Sebagaimana mungkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dulu berkhutbah di saat beliau diangkat menjadi khalifah, Bapak ingat khutbahnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalian telah memilih aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika aku menjadi khalifah, aku akan mengajak kalian untuk pergi ke masjid, mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi salah satu tugas pemerintah sebenarnya bagaimana agar umat yang muslim tentu dia harus pergi ke mana? Pergi ke masjid. Ya, yang Nasrani mungkin pergi ke gereja dan lain sebagainya. Jadi karena tugas pemerintah adalah untuk mendorong masyarakat itu untuk mengaplikasikan Islam, ya mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena di antara salah satu manfaat sholat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah dengan sholat yang benar, dengan sholat yang baik, maka sholat itu mampu mencegah ya seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Mencuri termasuk keji, ya berzina termasuk keji, ya merampok termasuk keji. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan sholat yang benar dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji itu. Ya makanya tugas pemerintah tadi bukan hanya sekedar keamanan, ya pendidikan, ya pengadilan dan lain sebagainya, tapi termasuk juga bagaimana mendorong masyarakat yaitu untuk pergi ke masjid. Nah inilah Allah mengatakan la ikraha fid din. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Tapi kalau dia sebagai sudah masuk Islam, maka dia harus wajib menjalankan syariat agama. Jadi bisa saja nanti kalau pemerintahan kita ini sudah baik, ya ngurusnya bukan hanya ngurus ya tentang keamanan, keuangan saja, tapi termasuk juga ngurus tentang ibadahnya umat. Ya bisa jadi kalau ada muslim ya sehat, seger, bugar di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, mungkin bisa jadi dia disangsi umpamanya. Disangsinya seperti apa? Ya umpamanya dia diarak, dia di kampung, di lingkungan, ya menyatakan bahwa inilah orang yang tidak puasa dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ya hukumannya hukuman dipermalukan umpamanya ini ya. Begitu ya. Jadi supaya masyarakatnya itu adalah berjalan dengan baik. Tadi saya bilang ada konsekuensi. Seorang muslim tentu ketika dia wafat, ketika dia meninggal harus diapa? Harus diurus mayatnya ya. Apa umpamanya? Ada 4 paling tidak. Kita orang-orang yang hidup ya punya kewajiban untuk menunaikan yang 4 menjadi kewajiban kita ya terhadap seorang mayit muslim. Apa pertama? Yaitu dimandikan. Ya, dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, dibungkus dia. Setelah dibungkus, disolatkan. Tidak cukup sampai disolatkan, dia diantarkan ke kubur. Dan kuburnya pun harus dipisah antara pekuburan muslim mukmin dengan pekuburan non muslim. Ya, karena Rasulullah memang memerintahkan begitu. Ya, Rasulullah memerintahkan antara pekuburan muslim dengan pekuburan kafir itu harus dibeda. Tidak bisa campur baur. Kalau kita hidup mungkin bisa campur baur. Artinya kita bertetangga dengan kafir pun
dengan orang non muslim pun kita tetap diberitakan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada tetangga. Hadisnya jelas. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Siapa orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik atau muliakan apanya? Yaitu tetangganya. Jadi disebut oleh Rasulullah tetangganya, tidak disebut dengan tetangga muslim saja. Siapapun yang menjadi tetangga seseorang, maka orang itu punya kewajiban untuk memuliakan, ya, berbuat baik, berlaku baik kepada tetangga. Ancaman Rasulullah kepada seseorang yang berlaku buruk, ya, menyakiti tetangga, itu termasuk oleh Rasulullah dicegah untuk masuk ke dalam surga. Begitulah tegasnya Islam itu. Jadi karena Islam itu tidak menginginkan, ya, terjadi keributan di masyarakat. Jadi Islam itu mengajarkan supaya hidup kita damai, ya, hidup kita damai sesama tetangga kita. Nah, maka Islam memberikan garisan-garisan, yang memberikan aturan-aturan seperti umpamanya la ikraha fiddin. Nah, tugas dai itu apa? Kata Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena antara kebenaran, antara jalan Islam, jalan iman, jalan kitabullah Quran itu dengan kebengkokan, dengan kekafiran begitu nampak dan jelas. Jadi orang tidak dipaksa untuk masuk agama Islam, tetapi mereka, ya, punya hak untuk mendengarkan dakwah, mendengarkan penjelasan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti dia untuk masuk Islam atau tidak masuk Islam itu pilihan. Artinya tidak perlu dipaksa. Jadi tugas dai, tugas kita, tugas pengurus masjid bagaimana menjelaskan Islam kepada masyarakat, karena Islam telah jelas merupakan jalan lurus. Selain Islam adalah jelas bahwa itu adalah jalan kebengkokan. Islam menuju kepada surga, dan tentu selain Islam itu tidak akan menyampaikan orang ke dalam surga. Jadi insya Allah dengan syariat agama, dengan kita menjalankan ibadah dengan benar, insya Allah, ya, menuntun kita ke surga. Lalu Allah mengatakan, "Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa," kata Allah. Maka siapa orang yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, berarti ia telah berpegang teguh dengan buhul yang sangat kuat yang tidak akan putus. Apa buhul itu? Jadi kalau kita tali, kita bundel ya, bahasa Bekasi, tarik. Jadi kalau tali kita bundel itu namanya buhul disebutnya. Enggak tahu itu bahasa Melayu atau bahasa apa? Buhul. Bahasa apa itu buhul? Hah? Buhul bahasa Arab. Saya juga enggak tahu itu buhul, belum sempat saya cari. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab buhul itu adalah urwah. Jadi dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Quran, buhul itu tali yang diikat itu namanya urwah. Ada orang namanya urwah. Urwah itu artinya buhul, ya. Tali atau tambang yang dibundel, itu namanya buhul. Al-wuthqa itu kuat. Jadi buhul yang sangat kuat, bundelan tali yang sangat kuat, lan fiso malaha. Dia tidak akan terputus. Apa kata Allah? Fama yakfur bi tagut. Siapa orang yang ingkar kepada tagut. Nah, berarti ini ada kata tagut yang kita paham. Apa tagut itu maknanya? Suka juga saya sampaikan, ya. Apa tagut? Asal katanya togo. Togo itu melampaui batas. Togo itu artinya melampaui batas. Ya, seperti ayat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi menemui siapa? Fir'aun. Apa ayatnya? Izhab ya Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah penguasa yang tagha. Penguasa yang togut, penguasa yang melampaui batas. Kenapa Fir'aun itu dikatakan sebagai penguasa yang melampaui batas, disebut dengan togut? Karena pertama dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saking kekuasaannya tidak terbatas, ya, akhirnya dia minta kepada masyarakatnya, ya, bangsanya untuk menyembah Fir'aun. Kemudian bukan hanya itu. Nah, Fir'aun itu adalah menjajah bangsanya sendiri. Ya, mempekerjakan kerja paksa. Kalau dulu di zaman Belanda kita, ya, kalau kita baca sejarah dulu ya, itu ada istilah kerja rodi. Ya, kerja rodi. Salah satunya diantaranya membuat jalan dari mana? Dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur, itu dipaksa masyarakat,
ya tanpa diberikan upah, dan makan yang cukup mereka untuk bekerja membuat jalan. Makanya lebih-lebih itu ketika buat yang di Sumedang itu ada bukit apa itu, ya itu banyak yang meninggal masyarakat kita, rakyat Indonesia itu karena kerja paksa, ya boro-boro dikasih upah, makan pun tidak terlalu cukup. Ya padahal tenaga ya yang dikeluarkan untuk bekerja itu harus tenaganya fit, ya makannya vitamin dan lain sebagainya, tapi ini tidak diberikan secara cukup, ya akhirnya banyak yang meninggal. Nah ternyata Firaun itu, ya malah kalau kita dengar itu ketika membuat sphinx, ya kemudian membuat piramid dan lain sebagainya, itu juga adalah masyarakatnya, rakyatnya yang diperintahkan untuk membuat itu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu dikenal Firaun itu adalah yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Firaun itu banyak membunuh ya laki-lakinya, banyak membunuh anak-anak laki-lakinya, bayi-bayi laki-lakinya, tapi wa yastahyuna nisa', dia menghidupkan perempuan. Jadi kalau perempuan enggak, ya mohon maaf, bisa jadi perempuannya itu menjadi budak seks ya dari Firaun dan bala tentaranya. Begitulah ya perbuatan Firaun. Maka Firaun dikatakan sebagai pemerintah yang togo, pemerintah yang togut. Ya karena dia melampaui batas. Karena hal yang paling pokok ya pemerintah ketika ia berkuasa, diberikan kekuasaan untuk mengelola negara, apa tugas pokoknya? Mensejahterakan rakyat. Jadi ketika ia tidak mensejahterakan rakyat, katakanlah dia hanya mensejahterakan konco-konconya doang, partainya doang, itu berarti dia melampaui batas seperti kelakuan di Firaun. Jadi kita bisa menyimpulkan berarti penguasa yang zalim itu dikatakan sebagai togut. Ya, penguasa zalim. Maka Allah mengatakan fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa orang yang ingkar kepada togut, berarti ingkar itu artinya tidak mau dekat-dekat, ya, tidak mau membelanya, ya. Maka dia hanyalah membela Allah, kepentingan Allah, beriman pada Allah. Itulah ya orang yang berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Artinya orang itu dikatakan sebagai orang yang memiliki akidah yang kuat kalau dia sudah membatasi dirinya untuk hanyalah beriman kepada Allah, tapi ingkar ya kepada togut. Nah, makna togut itu para ulama menjelaskan itu paling tidak yang pokok itu ada sekitar 4 togut itu. 4 macam. Setan itu disebut juga togut. Karena setan juga inginnya disembah dia. Makanya di dalam surah Yasin itu dikatakan wala ta'budus syaitan. Janganlah kalian menyembah setan karena setan itu togut. Memang setan inginnya dia disembah. Ya, setan itu inginnya disembah. Ya. Selain setan apa lagi? Jadi penguasa zalim, yang kedua adalah setan, yang ketiga aturan atau undang-undang yang tidak bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di aturan-aturan undang-undang yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul itu juga termasuk togut. Ya, afa hukmal jahiliyat yabghun, kata Allah dalam Quran. Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Jadi Allah mengatakan begitu. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kalian jadikan sebagai aturan hidup kalian? Padahal hukum Allah lah hukum yang sangat. Sudah berapa itu togut? Tadi pemerintah zalim, yang kedua setan, ya, yang ketiga aturan atau undang-undang yang tidak bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Yang keempat itu adalah paranormal. Ya, paranormal. Kalau saya tanya kenapa paranormal itu termasuk togut? Karena paranormal juga melampaui batas. Ya, kan? Urusan hujan tidak hujan urusan siapa? Urusan Allah. Tapi ternyata ya sebagian masyarakat kita ternyata masih percaya kepada paranormal. Ya, dimintai apa? Ya, dimintai jasanya paranormal. Ya, ketika ada event-event besar agar apa? Agar menahan turunnya hujan. Nah, itu. Ya, kenapa paranormal disebut dengan togut? Karena paranormal pun termasuk melampaui batas. Jadi Allah mengatakan, "Fama yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan tugas para nabi dan para rasul di antara kedunia ini selain ya membimbing umat agar mereka ya beribadah dengan benar, juga para nabi dan para rasul itu mengajarkan umat agar berlepas diri dengan togut, ya berlepas diri dengan
tagut. Ya, diperintahkan hanyalah berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada al-Islam. Wallahu samiun alim, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ayat yang terakhir yang kita baca tadi ayat 257. Ya, ayat 257. Nah, ayat 257 ini adalah kesimpulannya adalah tentang wali. Ya, lagi-lagi ini tentang wali. Ya. Apa itu wali? Ya, apa itu wali? Bahasa kitanya wali itu artinya kekasih. Ya, jadi wali itu adalah kekasih. Wali itu zamannya adalah aulia. Jadi wali zamannya aulia. Jadi wali zamannya adalah aulia, artinya kekasih. Ya, kekasih. Nah, kita mengenal istilah wali murid itu ya. Wali murid itu wali apa lagi? Wali kota. Ya. Nah, kenapa ya ternyata orang yang mengayomi murid juga disebut dengan wali? Orang yang mengayomi katakanlah masyarakat satu kabupaten atau satu kota disebut juga wali. Memang tidak terlalu salah. Wali itu bisa juga maknanya pengayom bahasanya. Ya, bahasa kita selain daripada kekasih, wali itu artinya pengayom. Artinya orang yang bisa mengayomi, bisa menaungi. Ya, paling tidak untuk urusan-urusan tertentu. Ya, untuk urusan-urusan tertentu. Wali murid, dia karena mengayomi murid tertentu sebagai wali, bukan orang tua tapi sebagai wali. Ya, bisa jadi double ya, sebagai wali juga sebagai orang tua karena dialah yang mengayomi murid itu. Nah, ketika Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah sebagai wali orang-orang beriman. Jadi artinya adalah bahwa Allah akan mengayomi orang-orang beriman. Allah juga adalah sebagai kekasih orang-orang yang beriman. Ya. Jadi wali itu kekasih, bisa pengayom, bisa penolong. Bisa juga wali itu adalah penolong. Berarti Allah penolong orang-orang beriman. Merasa Bapak ditolong oleh Allah? Ya, pasti merasa. Ya, terutama ketika kita ada hal-hal genting. Ya, hal-hal genting, hal-hal yang ketika kita merasa tidak ada yang mengayomi dan membantu kita, maka akhirnya kita pun berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Umpamanya lagi naik pesawat, Pak ya. Pasti kalau naik pesawat itu baru naik ke tangganya saja Bapak udah bismillahirrahmanirrahim. Itu udah mulut udah kumat kamit yang berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti bisa ya turun di bandara sana, ya bisa ketemu keluarga atau menyelesaikan pekerjaan yang memang sudah ditugaskan, nanti naik lagi pulang ya supaya bisa ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu sepanjang jalan ya, sepanjang terbang selalu berdoa. Berdoanya kepada siapa mintanya? Pasti ya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang tidak pernah sholat pun ya itu doanya itu qomat kami itu tidak kurang. Ya, dari mulai naik tangga sampai dia turun tangga itu ya dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Makanya ya ketika turun walaupun dia enggak sholat dia mengucapkan alhamdulillah. Pasti begitu. Itu karena biasanya manusia itu ketika dia merasa tidak ada yang memberikan pertolongan kepadanya kecuali pertolongan Allah, itu biasanya manusia itu begitu. Ya, makanya Al-Quran tadi mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ingin mempertegas bahwa Allah itu adalah sebagai wali, sebagai kekasih orang-orang beriman, Allah sebagai penolong orang-orang beriman, Allah sebagai pengayom bagi orang-orang yang beriman. Tapi kata wali ini bisa bolak-balik, Pak. Bolak-balik itu ketika kita menyatakan bahwa Allah sebagai wali kita, sebagai kekasih kita, berarti kita pun sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Allah sendiri mengakui man adali waliyan, kata Allah. Siapa orang yang memusuhi waliku, siapa orang yang memerangi waliku, berarti memerangi kekasihku, berarti akulah ya yang akan berhadapan dengannya. Jadi Allah sendiri itu menyatakan dalam sebuah hadisnya Allah akan memerangi orang-orang yang memerangi wali-wali Allah. Makanya kita tidak boleh menyakiti wali Allah. Siapa wali Allah? Nah, jadi wali Allah itu dijelaskan dalam surah Yunus ayat 62. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Boleh tidak kita mengatakan saya wali Allah? Boleh nggak, Pak? Ya, selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah itu kita boleh menyebut bahwa kita adalah wali Allah. Permasalahan dia punya karomah atau tidak punya karomah itu masalah kedua berikutnya. Nanti bahasannya ya tentang karomah ini.
Jadi yang paling utama itu pemahaman kita tentang wali dulu. Beda kalau orang umpamanya begini. Katakanlah orang asing datang ke sini. Yang saya maksudkan orang asing artinya bukannya jamaah Masjid An-Nur, datang ke sini. Ya, lalu dia ngomong kepada DKM, saya ini waliullah. Kenapa Bapak mengklaim sebagai wali Allah? Dia katakan, saya bisa jalan di atas pelepah pisang. Ya, saya bisa berjalan di atas pelepah pisang. Dia menyatakan, ya ketika dia mengatakan sebagai wali Allah karena dia bisa berjalan di atas pelepah pisang. Nah, kalau orang yang mengatakan bahwa wali itu semacam itu lebih baiknya ditolak saja. Ya, atau kalau kita ada dana ngongkosin dia pulang, dia nggak punya ongkos, mendingan kasih ongkos pulang aja. Jadi dia nggak usah cerita agama. Tapi kalau dia memaknai wali itu adalah sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita setuju. Iya. Sehingga kita pun mengatakan bahwa kita adalah sebagai wali Allah. Permasalahan bisa berjalan di pelepah pisang atau berjalan di atas air itu permasalahan nanti. Ya. Karena itu nanti bahasannya adalah bahasan berikutnya setelah kita membahas makna wali. Setelah kita paham itu makna wali. Karena itu adalah merupakan karomah. Apa itu? Karomah. Bahasa orang Betawi nyebutnya apa? Keramat. Nah, ada orang Betawi. Hari ya. Jadi orang Betawi nyebutnya keramat. Ya, keramat Mbah Priuk katanya. Ya. Jadi karomah. Ya, ini sedikit karomah. Jadi supaya sedikit kita paham. Jadi karomah itu apa maknanya? Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri wali Allah. Artinya kekasih-kekasih Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Kita dengar ya cerita kisah dulu bagaimana pejuang-pejuang kita, terutama para ulama beserta santrinya, ya yaitu mengusir penjajah Belanda. Ya, Belanda pakai meriam, pakai bedil, pakai senjata yang canggih pada saat itu, ternyata mampu dikalahkan hanya dengan senjata apa? Hanya dengan bambu runcing. Itu salah satu contoh. Nah, itulah bisa jadi merupakan karomah para wali Allah, para kiai, para ustadz, para mubalik, para santri, ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mereka, itulah yang disebut dengan karomah. Jadi karomah ini Allah akan berikan ya kepada wali-walinya, kepada kekasihnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena pada saat mengusir penjajah itu dan kita umumnya belum mampu membeli ya, atau membuat ya senjata canggih melawan Belanda, karena yang ada di samping rumah, di belakang rumah kita pohon bambu, maka pohon bambu itulah yang ditebang, ya ujungnya diapakan? Diruncingkan, yang ternyata mampu mengalahkan Belanda. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Di dalam Quran Allah mengatakan surah Al-Anfal, wa ma ramaita, tidaklah kamu yang melempar apa? Melempar panah, melempar apa lagi? Tombak atau melempar tadi yaitu bambu runcing kamu. Wa ma ramaita id ramaita, pada saat kamu melemparnya, walakinnallaha rama, melainkan yang melempar itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita yakin karena itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal. Jadi bahwa kita ya ketika kita katakanlah melawan penjajah Belanda sehingga kita diberikan kemenangan, itu bukan kita hakikatnya ya. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk mengusir mereka. Jadi wajar dan pantas kalau sekarang kita ya menikmati kemerdekaan kita di NKRI ini. Ya, di NKRI ini kita pantas kalau kita menikmati yaitu perjuangan para ulama, para santri dahulu ya ketika mengusir penjajah Belanda. Jadi Allah sendiri mengatakan begitu. Jadi siapa orang yang memusuhi wali-waliku, maka aku yang akan berhadapan dengannya. Jadi bukan kita, Allah sendiri yang mengatakan. Jadi makanya tadi otomatis ya. Jadi Allah sebagai wali orang beriman, berarti orang beriman adalah sebagai wali dari Allah. Apa definisi wali? Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertakwa, kita beriman, berarti kita merupakan wali-wali Allah. Adapun tadi nanti masalah keramat itu masalah yang kedua ya, sebagaimana halnya kejadian pada diri Nabi dan Rasul. Mereka diberikan apa? Kalau kepada walinya tadi karomah, mereka diberikan mukjizat. Nabi Musa pun tidak tahu kalau tongkatnya itu ketika digebukan di mana? Di laut, di pantai ya, saat dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentara Firaun ya, Nabi Musa pun tidak tahu kalau ia akan diselamatkannya itu ya dengan cara menggebukan apa? Menggebukan tongkatnya di pantai ya, kemudian laut itu terbelah dan kemudian menjadi jalan, dan jalan itulah yang dilalui oleh Musa dan Bani Israel sehingga mereka selamat dari
pembunuhan dan kejaran Fir'aun. Nah makanya tongkat Nabi Musa itulah disebut dengan mukjizat. Sudah habis waktunya ya? Sudah habis. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang wali ya, karena ini penting ya. Sekarang ini di media sosial, medsos itu sekarang ya banyak orang yang menjelaskan tentang wali jadi salah. Seolah-olah akhirnya wali itu kelebihan-kelebihan yang bisa diperlihatkan, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Sehingga untuk menjadi memperoleh karomah itu diusahakan. Padahal bukan diusahakan, itu nanti otomatis Allah sendiri yang akan memberikan, dan diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Seperti para ulama dahulu ya, dengan santrinya diberikan kemampuan ya, ternyata untuk mengusir penjajah Belanda bukan dengan bukan dengan bedil, bukan dengan meriam, tapi dengan dengan bambu runcing. Nabi Musa alaihissalam ya, ketika menggebuk pantai itu ya, terbelah menjadi dua ya, akhirnya ada jalan yang menyelamatkan karena Allah. Dia memandang butuh Nabi Musa itu semacam itu. Kenapa Pak? Saya ingin juga jelaskan tentang ini. Karena sekarang orang jadi berlebih-lebihan. Orang baik banyak, tapi kalau kebaikan itu disebut-sebut bahwa dirinya adalah orang baik, rasa saya lebih mengatakan bahwa itu adalah riya. Contoh nih Pak ya, sekarang di YouTube ada Bapak lihat, di medsos. Ini lagi ceramah, lagi ngajar murid-muridnya di masjid katakanlah atau di majelis sani. Lalu dia diam. Setelah dia ceramah begitu menggebu-gebu, dia diam. Dia nyebut subhanallah, Allahu Akbar. Ditanya sama muridnya, "Kenapa Pak Kiai?" Ya, "Kenapa Ustaz?" Dia bilang, "Baru saja datang kepada saya Nabi Muhammad SAW menemui saya." Dia berkata begitu. Mungkin seseorang ditemui oleh Rasulullah SAW, karena sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Jadi setan tidak bisa mempersonifikasi aku, kata Rasulullah. Ya, artinya setan tidak bisa ya membentuk dirinya itu seperti Rasul. Jadi sehingga kalau ada orang yang mimpi atau bertemu dengan Rasulullah baik pada saat dia tidur maupun pada saat dia jaga, insya Allah itu adalah sebuah kebenaran dan indikasi bahwa orang itu adalah orang baik. Tapi kalau ketika dia ya katakanlah ditemui oleh Rasulullah, lalu dia cerita kepada orang bahwa dia ditemui Rasulullah, artinya menyatakan apa? Bahwa dirinya itu adalah orang baik, kan begitu akhirnya. Nah inilah yang saya ingin tolak. Mungkin saja kalau orang itu ditemui oleh Rasulullah, mungkin saja ya. Tapi kalau dia menggembar-gemborkan dan lain sebagainya, memberitahukan kepada orang, salah dia mengatakan bahwa itu adalah riya. Nah ini yang saya khawatir, kita justru beragama, kita justru beribadah ya, ahli-ahli ikhlas mendapatkan pahala, justru akhirnya malah dosa yang kita dapatkan. Nauzubillah. Ya Pak ya. Jadi sekarang orang itu karena sudah bebasnya orang bisa menyampaikan berita ya, informasi itu sekarang sampai orang ketemu Nabi pun diceritakan bahwa dia ketemu dengan Nabi. Nauzubillah. Ya jangan sampai kita itu begitu. Ya kalau umpamanya bapak-bapak saudara-saudara kita semua ya, katakanlah dengan ibadah kita, ibadah yang wajib kita lakukan dengan baik, ibadah sunnah pun kita lakukan, lalu Allah memberikan karomah kepada kita, salah satunya umpamanya kedatangan Nabi, kedatangan Rasulullah, itu tidak harus bercerita kepada siapapun, cukup dirinya sajalah yang tahu. Sama seperti halnya bapak sholat malam ya, semalam katakanlah sholat malam, nggak perlu cerita kepada orang bahwa bapak sholat malam. Kalau memang tujuannya itu adalah bahwa menyatakan bahwa dirinya adalah orang baik dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah ini ya supaya akidah kita lurus, ya akidah kita benar sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan ini ya, bahasannya adalah kekasih Allah itu seperti apa? Karena insyaallah mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin tentunya untuk masuk ke dalam jannah ya. Saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.